Pemirsa, setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai diperbincangkan, publik pun sempat mempertanyakan di mana keberadaan orang tua almarhum Eki, yaitu Ibtu Rudiana, yang seolah-olah menghilang. Ibtu Rudiana ini membantah dirinya menghilang dan tetap aktif bekerja sebagai anggota Polri yang menjabat Kapolsek Kapetakan. Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan menghilang, namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Artinya mungkin dijelaskan dalam kurun waktu dari bulan Mei ya Pak ya, sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini Anda memang aktif bekerja ya Pak? Betul. Ya, sebagai Kapolsek Kapetakan. Betul. Tetap saya bekerja seperti biasa. Seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang. Namun saya patuh dan taat pada aturan. Seperti itu Pak. Sekian banyak informasi yang kemudian ini diterima oleh publik ini semacam dibombardir dengan isu-isu tersebut gitu Pak. Apa dampaknya yang betul-betul Anda rasakan atas pemberitaan ini, mungkin kepada keluarga Pak Rudiana juga? Betul. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan. Terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Sama Kuasa. Anda menyebutkan bahwa Anda memang tidak pernah kemana-mana begitu ya, artinya tetap aktif bekerja, tetap menjalankan sebagai sosok Ibtu Rudiana seperti biasanya. Tetapi apa yang kemudian ini Anda, pertimbangan Anda untuk memutuskan baru bicara kepada publik saat ini Pak Rudi? Baik, tentunya yang pertama karena sekarang saya alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Pitra dan Bu Elsa, yang mereka dengan secara sukarela membantu saya untuk meluruskan yang selama ini beredar di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam melanggar keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Pemirsa, sidang peninjauan kembali atau sidang lanjutan dari sidang PK Desa Katatal akan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Cirebon, dan pihak kuasa hukum Desa Katatal sudah menyiapkan 7 orang saksi ahli yang akan dihadirkan dalam sidang PK nanti. Berikut adalah informasinya. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal belum menyerah untuk membuktikan dirinya tak bersalah melalui sidang peninjauan kembali yang perdana digelar pada Rabu 24 Juli 2024. Beragendakan pembacaan memori peninjauan kembali, Saka hadir langsung didampingi 15 orang kuasa hukumnya. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum Sakatatal langsung mengeluarkan amunisi berupa bukti-bukti baru yang diklaim belum pernah disampaikan sebelumnya. Hal ini dapat foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di rumah sakit Gunung Jati. Hari ini, Jumat 26 Juli 2024, sidang akan kembali digelar dengan agenda tanggapan pihak termohon Kejaksaan Negeri Cirebon atas memori peninjauan kembali. Lantas, seberapa ampuh amunisi yang diluncurkan Sakatatal dapat mengantarkannya memenangi sidang peninjauan kembali? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas mengenai kasus ini kita sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bu Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Sakatatal, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Lalu di studio juga ada Irjen Pol Purnawirawan Roni F. Sompi selaku Karwasidik Barreskrim Polri untuk periode 2010-2013, dan ada Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Titin. Selamat pagi. Bu Titin, untuk hari ini kita akan mendengarkan dari pihak termohon dari Kejaksaan mengenai memori PK yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Sakatatal. Apa yang kemudian bisa jadi pendapat Anda atau pandangan Anda mengenai sidang PK hari ini? Ya, sebetulnya kan kita sudah menyajikan memori PK dan di situ ada tertuang 5 novum yang sifatnya visual, juga novum-novum lain yang
sebetulnya bisa terkonfirmasi kebenarannya. Kemudian juga ada mengenai kekeliruan majelis. Jadi saya sih dan tim gitu sebetulnya sudah menggodok memori PK yang disampaikan, tinggal ketika menunggu jawaban. Kemudian juga kita sudah mempersiapkan saksi, baik saksi ahli maupun saksi-saksi yang akan dihadirkan. Meskipun kami dari tim sudah meminta beberapa saksi ahli, memang belum seluruhnya terkonfirmasi, tetapi yang sudah terkonfirmasi hadir Bapak Obrus Suseno, Bapak Azmi Saputra, dan Bapak Reza Indragiri itu sudah terkonfirmasi siap hadir di sidang Saka Tatal. Kemudian saksi-saksi lain di luar itu kita juga meminta kehadiran Liga Akbar, juga Dede untuk bisa bersaksi di sidang Saka Tatal. Juga ada saksi-saksi lain yang belum kita sebutkan namanya untuk bisa hadir ke sidang Saka Tatal dan akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya pada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016. Begitu, Pak. Bu Titin, artinya untuk para saksi ahli ini sudah dipersiapkan, mungkin dimatangkan apa saja yang akan disampaikan? Kalau saksi ahli kan kita memang sudah memberikan berkas-berkas, sudah memberikan informasi yang apa yang seharusnya diketahui. Kita sudah bertemu dengan tim gitu, tetapi kan pertanyaannya dan sebagainya juga tidak bisa saya sampaikan sekarang, nanti di dalam persidangan. Baik. Oke, saya ingin Pak Roni. Pak Roni, kalau kita lihat ada sejumlah bukti baru, ada novum yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal. Nah, kalau kita lihat ada beberapa novum seperti foto-foto dari Rizky Rudiana, lalu kemudian ada foto Vina juga hasil otopsi. Nah, apakah kemudian novum ini sebenarnya sudah ada dari dulu begitu, tapi kemudian mungkin tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim ataupun tidak dilampirkan oleh pihak penyidik. Dari pandangan Anda selaku pihak kepolisian dulu ya, yang melakukan penyidikan seperti ini, apakah memang hal-hal seperti itu bisa terkesampingkan begitu saja atau sebenarnya memang harus ditelusuri dulu, Pak, kayak novum seperti itu, Pak? Ya, biasanya kalau pengajuan PK ini kan dari pihak Saka Tatal ya. Dan ini kan dikaji oleh begitu banyak penasihat hukum, tentu mengkajinya dari putusan. Dari putusan pengadilan tahun 2016 itulah. Kemudian mereka melihat ada beberapa novum yang belum menjadi pertimbangan atau belum dikaji di dalam sidang. Nah, itu nanti kita lihat tentu ketika memori PK itu disampaikan oleh para penasihat hukum, hari ini kan rencananya jaksa akan menanggapi dalam bentuk kontra memori. Nah, kita nanti lihat apakah jaksa dalam kontra memorinya itu juga ada tanggapan yang berkaitan dengan novum yang dimaksudkan. Tentunya karena ini sudah masuk dalam ranah persidangan, tentu ini kita belum bisa mengetahui secara langsung apakah tanggapan dalam bentuk kontra memori jaksa ini kemudian tanggapannya seperti apa. Nah, sebaiknya sih kita ikuti karena sudah masuk. Pak Roni, ada salah satu novum yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini, statement dari Kapolri yang menyatakan bahwa tidak secara utuh dilakukan ataupun scientific crime investigation. Nah, ini artinya sebenarnya akan seperti apa? Karena pada saat itu kan sebenarnya proses penyidikan sebenarnya sudah selesai ya, tapi itu dijadikan novum baru karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kapolri. Ya, apakah pernyataan Kapolri ini termasuk novum? Tentu Pak Kapolri ketika memberikan statement berdasarkan laporan dari bawahannya, terutama Kapolda Jawa Barat, dan juga tentu ada Kabar Reskrim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum yang mungkin sudah terjun dan mengkaji. Nah, ini kita lihat apakah pernyataan Kapolri bisa menjadi salah satu novum. Meski untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan menurut kuasa hukum Saka Tatal. Ya, jadi gini, scientific crime investigation, saya kira kalau Polri menangani kasus,
pasti ada pengolahan tempat kejadian perkara. Ya. Jadi tidak mungkin tidak menggunakan scientific crime investigation. Bahkan kalau kita lihat ada visum et repertum, itu juga bagian dari scientific crime investigation. Dan ini tentu sudah masuk dalam materi PK. Kita lihat sejauh mana pernyataan Kapolri ini bisa menjadi bagian dari novum. Pak Fikar, kalau kita lihat untuk agenda hari ini kita akan mendengar kontra memori PK dari jaksa, begitu ya. Kira-kira apa yang akan jadi paparan dari jaksa ini? Apakah memang langsung mengkomentari atau mengcounter bukti-bukti yang kemarin disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Saka Tatal atau seperti apa kira-kira? Ya, jadi di dalam proses peninjauan kembali, itu kan sebenarnya yang punya kewenangan memeriksa kan hakim di Mahkamah Agung. Tetapi di pengadilan itu menampung semua proses pembuktian, apa dasar diajukannya PK. Nah, kalau tidak salah itu ada 8 bukti baru begitu ya. Nah, novum gitu. Nah, novum itu kan sebenarnya keadaan baru, artinya bukan bukti baru, sebenarnya keadaan baru yang kemudian lazim kita disebut oleh orang sebagai bukti baru. Nah, ini yang harus diuji, betul nggak itu bukti baru? Tadi saya dengar ada salah satu buktinya adalah keterangan saksi yang dulu pernah diperiksa tapi tidak dipertimbangkan, gitu ya. Nah, menurut saya, ini pendapat saya ya, menurut saya itu bukan bukti baru, karena dia sudah masuk ke dalam satu proses pemeriksaan, gitu, bahwa dia tidak dipertimbangkan oleh hakim ketika diputuskan, gitu ya. Nah, itu adalah menurut saya itu bagian dari kelalaian hakim sebenarnya. Seharusnya putusan itu mempertimbangkan semua fakta persidangan. Walaupun kemudian dia akan berpendapat lain umpamanya dengan fakta itu. Tetapi semua harus dipertimbangkan satu persatu gitu. Nah, kalau kemudian itu dijadikan fakta lagi, menurut saya itu bukan novum ya. Apa tidak dapat dikualifikasi sebagai novum. Novum itu adalah keadaan baru yang pada waktu sidang pertama itu belum diperiksa dan belum menjadi alat bukti. Padahal kalau dia dijadikan maka akan bisa membebaskan terdakwa. Itu kan ininya pengertian novum itu gitu. Nah, kalau sudah diperiksa gitu ya, tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim umpamanya dilewatkan, ya itu artinya sudah gitu. Tapi kalau keterangan yang berbeda daripada diperiksa seperti Dede misalnya, akhirnya dia memberikan kesaksian baru yang menyatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu dan lain sebagainya. Nah, itu juga menurut saya ada problem yuridisnya. Begini, kapan keterangan seseorang dinyatakan sebagai keterangan palsu? Ya, karena sudah ada putusan pengadilan. Nah, ketika seorang menyatakan keterangan palsu, ya, maka menurut saya ungkapan atau pernyataan seorang saksi itu tidak bisa menggugurkan putusan. Karena dia bentuknya adalah sudah putusan pengadilan. Tapi bisa menggugurkan statement dia yang pertama ketika pertama kali bersaksi. Justru itu yang saya bilang belum bisa karena dia masuk ke dalam putusan. Nah, karena itu ketika dia kalau dia kemudian ada yang melaporkan dia keterangan palsu, kemudian diproses, kemudian ada penetapan dari pengadilan bahwa dia memang benar keterangan palsu, baru menurut saya menjadi keterangan palsu yang keterangan yang bisa sebandingkan dengan putusan pengadilan. Baik, nanti saya akan coba tanyakan lagi ke Bu Titin mengenai apa yang menjadi novum baru yang menjadi pegangan utama lah dari tim kuasa hukum. Usai jeda ya, kami akan kembali saat lagi. Tapi sini apa kabar Indonesia Pagi?